Halo semua, tahu nggak sih, setiap harinya rata-rata manusia dewasa menghasilkan sekitar 1 triliun sel darah loh. Tapi, apa kalian pernah kepikiran bagaimana ya kira-kira tubuh kita melakukan pembentukan sel-sel darah? Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu hematopoiesis. Hematopoiesis adalah proses pembentukan dan pembaruan sel darah yang terjadi selama kita hidup. Selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan rutin tubuh akan oksigen, nutrien, mempertahankan homeostasis dan fungsi kekebalan tubuh, proses hematopoiesis juga dapat terpicu apabila terjadi peningkatan demand atau permintaan dari bagian tubuh yang memerlukan produksi yang lebih tinggi terhadap komponen darah tertentu. Contohnya, pada saat terjadi infeksi, tubuh manusia memerlukan sistem pertahanan tubuh yang lebih kuat dari biasanya, sehingga proses hematopoiesis akan terjadi untuk meningkatkan salah satu komponen darah seperti sel darah putih atau leukosit yang berfungsi untuk membantu mengeradikasi patogen penyebab infeksi. Perlu diketahui bahwa proses hematopoiesis diatur oleh dua mekanisme yang berbeda, yaitu mekanisme acak atau yang disebut dengan stokastik dan mekanisme yang memiliki tujuan tertentu atau yang disebut dengan mekanisme instruktif. Pembentukan leukosit tadi merupakan salah satu mekanisme instruktif, sedangkan contoh dari mekanisme stokastik lebih merujuk kepada variasi genetik yang dapat memengaruhi kualitas dan kuantitas proses hematopoiesis. Akibatnya, seseorang dapat memiliki standar jumlah dan kualitas sel darah yang berbeda dari orang lainnya. Proses hematopoiesis dapat terjadi karena adanya peran besar dari tiga komponen. Yang pertama, hematopoietic stem cell. Hematopoietic stem cell atau HSC merupakan sel induk yang berada di puncak hematopoiesis dan memiliki dua karakteristik mendasar, yaitu kemampuan untuk memperbarui diri dan kemampuan untuk berdiferensiasi secara multipotent menjadi semua garis keturunan darah, yaitu eritrosit, trombosit, limfosit, monosit atau makrofag, dan granulosit. Yang kedua adalah colony forming unit atau CFU, yang merupakan suatu kumpulan sel yang berasal dari hasil pembelaan HSC tadi dan memiliki sifat yang lebih condong ke suatu garis keturunan sel darah. Contohnya, CFU-GEMM merupakan sekumpulan sel yang kemudian dapat berdiferensiasi menjadi dari huruf G yang artinya granulosit, dari huruf E yang artinya eritrosit, dari huruf M yang artinya monosit, dan M terakhir yang berarti megakaryosit. Terdapat beberapa jenis CFU lain, yaitu yang pertama CFU-GM, yang kedua CFU-M, yang ketiga CFU-E, dan yang keempat CFU-MK. Selanjutnya, komponen hematopoiesis yang tidak kalah penting adalah faktor regulator. Faktor regulator adalah faktor yang mengatur agar proses hematopoiesis berlangsung secara teratur. Hingga saat ini terdapat banyak faktor regulator, tetapi terdapat beberapa faktor regulator yang memiliki peran yang penting. Faktor-faktor tersebut antara lain: yang pertama, eritropoietin atau disingkat EPO, yang berfungsi untuk merangsang produksi sel darah merah atau eritropoiesis sebagai respon terhadap kadar oksigen yang rendah. Yang kedua, trombopoietin atau TPO yang berfungsi untuk mengatur produksi dari trombosit atau dalam proses trombopoiesis. Yang ketiga, granulosit colony stimulating factor atau GCSF dan granulosit macrophage colony stimulating factor atau GMCSF yang berfungsi untuk menginduksi perkembangan dan pematangan granulosit menjadi sel-sel darah seperti neutrofil, eosinofil, dan basofil. Dan yang keempat adalah interleukin atau disingkat IL yang berfungsi merangsang diferensiasi sel darah tertentu. Nah, proses hematopoiesis sudah terjadi sejak manusia berada di dalam kandungan ibu, tetapi lokasi utama hematopoiesis selalu berubah-ubah sepanjang hidup. Pada awal periode janin, hematopoiesis dimulai dari yolk sac atau kantong kuning telur dan aorta gonad mesonephros yang kemudian beralih ke hati, limpa, dan akhirnya ke sumsum tulang dan kelenjar getah bening. Pada saat dewasa, proses hematopoiesis akan terjadi di sumsum tulang, kecuali dalam kasus patologis yang membuat sumsum tulang tidak dapat melakukan proses hematopoiesis. Sehingga organ-organ yang dahulunya berfungsi sebagai tempat hematopoiesis akan berfungsi kembali sebagai bentuk kompensasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, secara umum proses hematopoiesis terbagi dalam 3 periode. Yang pertama, periode hematopoiesis yolk sac atau mesoblastik atau hematopoiesis primitif.
Proses hematopoiesis primitif ini adalah tahap awal dalam pembentukan sel darah yang terjadi selama perkembangan embrio, khususnya pada embrio yang berusia antara 2 hingga 10 minggu. Pada tahap ini, proses hematopoiesis berlangsung di kantung kuning telur embrio. Hematopoiesis primitif menghasilkan sel-sel darah yang lebih terbatas dan lebih spesifik. Umumnya terbatas pada garis keturunan eritroid atau sel darah merah, makrofag atau sel fagositik besar, dan megakariosit atau sel yang memberikan kontribusi pada pembentukan platelet. Dalam hematopoiesis primitif, tidak terdapat sel-sel darah putih atau leukosit dan sel darah merah dewasa, serta tidak melibatkan hematopoietic stem cell atau HSC tadi. Pada tahap ini, fokus utama dari pembentukan sel darah adalah untuk membentuk sel darah yang dapat mendukung fungsi dasar tubuh embrio yang sedang berkembang. Periode yang kedua adalah hematopoiesis hati atau hematopoiesis definitif. Periode ini dimulai sejak embrio berusia 6 minggu. Pada periode ini, hematopoiesis biasanya terjadi pada aorta dorsal di aorta gonad mesonephros atau AGM dari embrio. Pada hematopoiesis definitif, hematopoietic stem cell atau HSC memiliki kemampuan diferensiasi menjadi berbagai sel darah, termasuk sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan juga platelet. Proses ini diatur oleh berbagai faktor pertumbuhan, sitokin, dan sinyal-sinyal yang kompleks yang berasal dari microenvironment di sekitar HSC. Periode yang ketiga adalah hematopoiesis medular. Periode hematopoiesis ini dimulai pada usia kehamilan 20 minggu. Pada tahap ini, sel mesenchyme yang memiliki kemampuan untuk membentuk sel darah masih dapat ditemukan di berbagai lokasi, termasuk sumsum tulang, hati, limpa, kelenjar getah bening, dinding usus, yang dikenal sebagai sistem retikuloendotelial. Seiring perkembangannya, sel mesenchyme ini berperan dalam mendukung aktivitas hematopoiesis. Pada bayi dan anak-anak, hematopoiesis aktif paling banyak terjadi di sumsum tulang panjang yang bagian distal. Seiring bertambahnya usia, pada orang dewasa, sumsum tulang yang terlibat dalam hematopoiesis melibatkan daerah-daerah tertentu seperti vertebra, tulang iga, dada, skapula, pelvis, tengkorak, dan jarang terjadi di humerus dan femur. Selain sumsum tulang, organ seperti hati, limpa, dan kelenjar getah bening juga berkontribusi pada proses pembentukan sel darah merah loh. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fisiologi hematopoiesis. Berdasarkan diagram ini, kita dapat melihat bahwa hematopoietic stem cell membelah menjadi dua garis keturunan limfoid dan mieloid. Dengan bantuan multi CSF atau yang biasa dikenal dengan interleukin 3, garis keturunan mieloid kemudian berdiferensiasi menjadi sel-sel progenitor seperti proerythroblast, megakaryoblas, myeloblas, dan monoblas. Selanjutnya, dengan bantuan hormon eritropoietin yang dikeluarkan saat hipoksia, maka proerythroblast akan berdiferensiasi menjadi eritrosit berdasarkan urutan diferensiasi seperti yang telah terlihat pada tabel. Sedangkan megakaryoblas akan berdiferensiasi menjadi trombosit dengan bantuan trombopoietin. Myeloblas akan berdiferensiasi menjadi eosinofil, basofil, dan neutrofil dengan bantuan GCSF. Monoblas akan berdiferensiasi menjadi monosit dengan bantuan MCSF. Di samping itu, keturunan limfoid akan berdiferensiasi menjadi limfosit B, limfosit T, dan natural killer cell dengan bantuan interleukin 3 dan juga macrophage cloning stimulating factor atau MCSF dan juga GCSF. Nah, sekian dulu ya untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, boleh komen di bawah ya. Bye-bye.